sahabat Jam Vlog, kembali lagi sama gua Antoni Saputra. Nah, kita banyak konten nih sama Bro Audrey. Asik, luar biasa. Tempat kita dikunjungi akhirnya. Ini sama Jam Vlog. tempatnya sih mantap banget, nyaman banget untuk para hobis. Menurut gua tadi gua udah keliling-keliling. Wah, gila. Nyaman banget sih. Untuk kalau begitu ya. ya untuk yang memelihara binatang kan biasa kan berantakan, kotor, bau. Ini belum. Belum, tapi nggak bakal. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya? Nggak boleh bau, nggak boleh kotor. Oke. Kita harus menjaga kebersihan di sini. Mantap. Nah, sekarang kita datang mau ngapain? Nah, ikutin ke sini. Ikutin. Nah, nantinya Kita punya project sebenarnya di sini. betul. Cuman ini masih cendol ini. Oke. Ini masih cendol dan isinya masih biawak. Biawak. Ini si Joni yang pernah datang ke rumah. Berenang sini. Tujuan kita di sini adalah untuk membuat kolam ini berfungsi kembali kok. Apa yang harus dilakukan ya? Yang harus dilakukan kita harus ya mengaktifkannya kembali. Enaknya ini kenapa bisa jadi cendol begini sih kok? Ini kan air nggak flow, nggak muter, dan juga nggak ada sirkulasi. Kemudian kan terpapar matahari langsung, nih kan outdoor. Oke. Nah, biasanya air-air yang bekas air hujan tuh gampang banget nguning sama sama hijau. Oke. Kalau air hujan itu terjemur sedikit aja atau kita endapin, terkadang langsung kuning. Oh gitu. Iya, air hujan itu agak sulit bersahabat. Bukannya air hujan justru bagus buat ikan gitu ya kok ya? Air hujan nggak selamanya baik sih buat ikan. Oh nggak selalu. Tapi selama ada filtrasi harusnya nggak masalah. Oh gitu. Betul. Oke. Jadi ini enaknya diapain nih kok nih kalau kolam gua begini nih modelan. Ini kan ada air terjunnya nih. Oke. Tadinya memang ini tuh fungsinya buat koi. Dan Koi. ini di dalam kok. Aslinya sampai leher. Oke. Cuman kita tinggiin. Sayang banget loh. Hah? Sayang banget. Sayang. Sayang. Cuman kan sebenarnya gitu. Jadi nggak dapat view ya kalau dalam. Nah, kalau itu kan dalam banget. Jadi Oke. tuh rencana pengen buat kolam untuk kura-kura memang. Jadi Oke. kura-kura mungkin nanti ada ikannya mungkin. Jadi mostly akan kura-kura dan tempat berenang dia nih buat berenang-berenang. Yang penting ikannya nggak kesantok lah ya. Iya. Yang penting ikannya nggak kegigit dan lain-lain. Kemakan. Tapi kan tetap aja butuh view yang bagus dong. Kalau masa channel Jernih. begini. Harus jernih. Nah, jatuhnya Nah kalau ini tuh sebenarnya kan ini kolam ya, udah ada sebelumnya. Jadi memang ini pemberian dari owner sebelumnya. oke. Emang tadinya buat koi. Tapi harusnya kalau koi kan dulu harusnya ada skimmer. Oke. Skimmer. Tapi dua-duanya ini lubang ini masuk ke terakhir ya? Iya, terakhir. Dua-duanya? Jadi dia di tempat pembuangan justru air bersihnya di situ tuh. Pusat air bersihnya di situ. Heeh. Air kotornya harusnya masuk dari bawah tuh. Ada nggak kelihatan sih dari Ada di sini. sana tadi. Di bawah-bawah pot situ Oke. ada tempat buat masuk air untuk dibuang ke sini. Nah, dari sini ini masuk ke samnya yang sebelah sini. Lewat situ baru dipompa kembali ke satu ke air terjun, Oke. satu ke kolamnya kembali. Kolam utama. Gitu. Berarti kalau untuk reptil berarti kita nggak perlu langsung tembak ke kolam utama lah ya. Nggak perlu. Jadi di sini kan tetap keluar air kan, itu air mancur itu yang Iya, 2 biji ada, titik ada, itu. ada. Nah, jadi kan akan jadi estetikanya jadi bagus lah. Ya, kayaknya ini air mancur fungsinya buat ini deh, tanaman ini nggak sih? Bisa jadi Ya, nyorot ke sini. Heeh. Jadi kan tanaman air kan. Tanaman air, betul. Nah, bagus nih. Ini kayak cocor bebek gitu kan ya? Nah, jadi gua kalau buat konten selalu diikutin sama Nyonya Jam Vlog tuh, lagi nongkrong tuh Oh, dia di itu. situ tuh. Tuh. Lagi ngapain sih? Lagi memantau. Oh, gitu ya, ngeri ya. Kalau nggak bersih, gebukin. Jadi kita mau hunting anjing. FST. Florida bedanya Beda lokality. beda locality. Itu udah jauh sih. AST, FST, terus ada apa lagi sih? Ada common snapping turtle, Oke. ada apa ya, beda lokality ada lagi sih sebenarnya. Kalau yang ukuran segini mahal nggak sih, bro? Oh, kalau ini Wih, galak banget. agak mahal. Oh, Ini makanya namanya snapping turtle. dia hissing juga ya? Wah, iya, ini galak banget ya, jadi harus hati-hati. Makanya kita agak ngeri juga gabungin sama Bu, Harus kalau jari hilang. awas, jadi hilang beneran loh. hissingnya mantep ya? Leasing, iya betul. Kalau yang AST kan cuman kayak gigit-gigit dia punya gigi. Iya. Gitu kan? Dia mangap terus dia kalau yang ASN kayak lidahnya tuh kita aja. Iya, ya mau serang. Oh, Mau pegang nggak? enggak. Hah? Enggak. Nggak berani. Karena handling reptil itu kalau belum biasa handling atau sudah lama nggak handling Agak beda ya. agak beda. Itu berbahaya. Iya.
Jadi kalau ini kan terbiasa handling, jadi kan nggak masalah. Jadi jangan merasa udah pernah pelihara. Iya, langsung berani gitu ya. Iya, karena tetap harus ada penanganan yang betul. Salah sedikit, habis kita. Nah, buat dia nih kolamnya nih. Buat dia nih. Buat dia. Wih, Jadi walaupun kok mau dibuat kolamnya malah marah-marah mulu? aneh ya. Niat gue baik sama lu, tau nggak? ini mahal nggak kalau udah segini, bro? Kalau udah segini sih lumayan sih kok. Mungkin bisa sekitar 5-6 juta Oke. untuk kura hitam gitu. Tapi dia ada scootnya tetap ya? Ada scootnya. Cuman dia ini overshoot nih, jadi kayak agak banyak scoot belakangnya kan. Jadi termasuk unik. Dan ini gede ya, jadi kalau misalkan biasanya FST tuh yang masuk yang baby-baby yang kecil-kecil gitu. Oke. Dan ini tuh gede gitu kan. Kenapa FT biasa masuk kecil-kecil tapi nggak begitu banyak kita lihat di peredaran? Karena dia kebanyakan kan import. Oke. Memang belum ada CB-nya di Indonesia. Oke. Karena import kebanyakan mati nyampe sini. Oh, susah rekondisi juga? Susah makan atau apa? Sebenarnya gini, rekondisi nggak susah. Problemnya nggak ada orang yang pelihara bisa ngegedein sampai segini gede. Kenapa nggak bisa? Jarang. Lu bisa? Bisa ini. Iya. Terus yang lain kenapa nggak bisa? Apa dikasihkan ke orang atau mati atau Bisa gimana? jadi kemungkinan mati. Karena kan mati. lebih gampang memang peliharanya tuh common snapping turtle atau alligator snapping turtle. Dan dia pasokannya dikit. Oke. Jadi pasokannya dikit ke Indo. Kalau untuk makanannya ikan. Ikan, udang, daging, ayam. Padahal nggak susah ya. Nggak susah. Dia biasanya kendalanya coba di pencernaan. Kendalanya tuh kalau misalkan masih kecil dia jamuran. Jamuran scootnya jadi Jadi putih-putih gitu loh. Kayak kalau di putih-putih, ikan tuh tapi apa ya? lembek, white spot. White, semacam bukan yang jamur kapas gitu loh. Oke, dia mengurangi nafsu makan juga. Mengurangi nafsu makan banget. Oke. Ya kayak jadi moody. Dan yang paling besar yang pernah lo tahu ini di size berapa? Lebih gede dari ini paling sedikit ya. Udah bentok tuh, max Bentok size-nya. biasanya. Kalau ini ya, kalau AST memang bisa gede banget. AST. AST, Alligator Snapping Turtle. Oke, nanti kita mau ke tempat yang ini apa? Sanctuary apa? Ini namanya Sanctuary 2.0. Jadi Sanctuary itu artinya tempat perlindungan kok. Di sini tuh kita emang jualan ya kadang ya, tapi sebenarnya poinnya bukan di jualannya, tapi lebih ke ajak orang supaya dia ngerti welfare. Jadi kita tuh pelihara hewan ini bukan cuma buat economic value doang gitu loh. Kalau misalnya gue cuma punya duit, tapi gue beli di tempat lu tahu nih, gue beli pasti mati ikannya, lu jual ke gue nggak? Enggak lah, itu sangat big no ya. Walaupun duitnya sebanyak apa, kalau kita tahu orang yang memang nggak bisa pelihara, ya kalau mau belajar kita mungkin akan bantu. Tapi kalau orang yang mau nggak mau belajar, Cuman mau bayar doang. Gengsi, kadang kan pet ini dibuat jadi gengsi kan? Iya, cuman kayak pelihara Aldabra nih, tapi Iya. salah ditaruhnya di bawa mobil gitu, Iya. ya kan di garasi gitu Iya. biasanya kan. Kelupaan kelindes ya? Kelupaan kelindes, wah kita sih nggak bakal kasih lagi gitu. Oke, jadi nggak hanya, bukan di sellingnya lah ya? Kan di sellingnya, ya tetap kita butuh duit ya, nggak munafik Oke. jadi manusia, tapi kan tetap aja. Kita melihat juga Ini kan kapabilitas namanya nyawa pembeli. ya. Kalau kita pelihara sesuatu artinya kita udah dia tuh menitipkan seluruh hidupnya buat kita gitu. Ini, oke. Nah ini satu pengalaman unik nih buat Jamvlog. Buat kolam tapi buat reptiles. Jarang kan? Yep. Jarang kan? Gitu. Ini putih banget sih. Ya. Nih. Kamu ngapain kamu? Bagus banget sih ini. Dia lagi rapiin ya mulutnya ya, nanti dibawa-bawa pakai kontainer kan. Biasa kalau dibawa pakai kontainer begini nih. Oke. Jadi nantinya ke depan kita akan buat kolam ini akan menjadi jernih. Kita akan mengundang dan berkonsultasi kepada para ahlinya. Para ahli kolam dunia. Boh. Nah, jadi termasuk Jamvlog ya. media-media filternya yang mau kita pakai. Kaki gua, kamu mau gigit kaki saya tadi. Mau pernah kesantok nggak, Bu? Itu yang pernah nih. Mana? Bekasnya sakit nggak? Kegigit dalam. Panas dingin nggak? Agak panas dingin, dalam doang. Dalam? Dalam, sobek ya. Jebret gitu? Tangan kok, tangan. Aduh. Dulu salva gue pernah di kaki, tuh, bolong. Oh, bolong. Oh, ini. Iya. Salva. Iya. Jangan sampai. Jadi dulu gue kan punya salvator Sumatera. Jampi-jampian. Gue takut dia kabur, gue tahan pakai kaki. Oh. Cepet. Nggak kabur sih, langsung nyaplok. Gigit wajar lah ya memang. Nah, jadi nanti kita tunggu. Kita akan buat ini jadi baik, akan buat jadi bagus. Ini bakal suaranya akan mendesah keras sih.
Oh serius? Iya, ini karena kan dia turunin air di sini. Habis itu sini. Asik. Bisa kayak curug ya kok ya? Tapi airnya akan dingin sih karena dia tinggi banget. Jadi kan di sini dia nangkap udara dan oksigen. Kata-kata kalau dia bisa menangkap udara dan oksigen itu kalau oksigen kan membuat dingin juga kan. Oksigen itu kan dingin kan. Jadi airnya dingin. Nah gitu. Ya. Oke, nanti kita mau keliling-keliling dulu di sini. Setelah itu kita mau ke yang Sanctuary 1.0. Yang jelek ya. 1.0. 1.0 yang jelek. Nggak lah, nggak ada 2. Kalau nggak ada 1.0, nggak ada 2.0. Iya kan? Nah, jadi nanti kita buat konten juga sama Bro Audrey tentang apa gimana ya ini? Social eksperimen atau gimana di konten lu? Social eksperimen sih ya. Kita mau ajak jalan-jalan ular gue yang ya standar ya. Boa Python ya? Boa. Tapi ke jalan raya ya. Apa reaksi orang-orang di sana ya? Oh. Jadi gitu, ikutin terus kegiatan kita sampai akhir nanti. Nanti kita mau ke 1.0 juga, kemudian nanti kita mau buat konten dulu sih sama Bro Audrey. Muter-muter dulu baru nanti ke 1.0. Siap. Oke? Ikutin terus. Mantap. Nah, sahabat Jemvlog, sekarang kita udah sampai di Indo Exotic Pet Sanctuary 1. Nggak apa-apa, ini agak-agak remang-remang. Ya kenapa 1? Karena kan kita udah mau pindah. Oke, jadi ini tadinya 2. di sini semuanya sebelum kita bikin yang tadi. Oke, di sini ya. Jadi dulu gue sebelum buat channel YouTube, gue selalu melihat ruangan ini. Ruangan ini ya. Oh. Iya. Ini legendaris ya lumayan ya. Iya, gue dulu sering banget ngikutin lu karena kan gitu loh. Kalau orang pelihara ikan tuh gampang banget. Iya. Untuk minta izin ke orang tua. Benar-benar ke orang tua, pacar, teman, saudara, Iya, tetangga. istri gitu kan segala macem, gampang. Mungkin yang dia minta izin juga suka gitu kan. Iya. Cuma selama ini nggak ada yang mengurus, gitu. Tapi untuk minta izin untuk reptil, nggak cuma boleh izin belinya aja, tapi izin persetujuannya ini, karena kan reptil itu masih awam lah bagi sebagian orang kan. Oh ini galak nggak apa segala macam. Untung istri gua nggak gitu awam dengan reptiles. Jadi kita mau beli reptil. Kok lu yang kaget? Karena di sini tidak begitu banyak. Oh, Saya mah pemain kecil lah, masih banyak yang jauh-jauh lebih besar daripada ini. tapi keren. Ya ini kita gerebek kali ya, digerebek nih cerita. Kita digerebek. Ini ada Digi. Ini namanya apa? Bubo Sumatranus. Bubo. Iya Bubo. Ini namanya Digi, cuman dia doi agak sensitif ya gitu-gitu, emang nggak harus dari atas pegang. Oke. Ya, si galak nih. Si galak ya. Si galak dari gua hantu dia. Jadi ini burung hantu terbesar di Asia Tenggara. Dia bisa lebih gede lagi daripada ini nggak? Lebih tinggi sedikit, tapi ini udah adult hitungannya ya. Nanti kita kasih dia makan bisa ya? Bisa dong. Kita bisa kasih dia makan. Kita lihat Matanya feeding gede banget. responnya. Oh, Gara-gara gue datang lu makan loh. mau langsung. Mau langsung ya? Mau langsung, Bo. Oh silakan. Kita lihat live feeding ya. Oke. Iya serius nih. Oh dia bulat-bulat ya nggak ada kunyah ya? Kalau dulu gue punya elang, dia sobek-sobek. Serius? Iya. Ya biasanya nyobek-nyobek sih. Cuman yang bawah biasanya yang dia sobek-sobek. Oke. Enak. Pegangin aja nih. Nah dulu gue punya elang dulu disobek-sobek. Dulu zamannya predator kan pasti kalau nggak pelihara dulu kalau pelihara reptiles, kalau nggak pelihara pari ya burung elang. Kalau nggak burung elang ya burung hantu. Iya. Pasangannya itu. Karena very eksotik ya, jadi kayak ya udah percambangannya ke situ-situ. Iya. Dulu waktu gue SMA mau ke kuliah lah. Ini kita mau lihat apa aja yang di dalam. Oke.
Jadi kita ini lagi mau pindahan nih. Oke. Kita tidak ada apa-apa sebetulnya. Tadi kita sudah lihat yang di 2.0. Itu enak banget. Wah. Berbeda ya sama di sini ya. Iya. Tempat yang tidak ada apa-apa sekarang. Di sini apa yang mau lihat? Dulu di tengahnya sini atau di sini? Tanah apa? Yang lu punya lemari. Blue Tansky kadang-kadang di sini dulu. Di sini tengah ya. Jadi pokoknya dulu gue liatnya selalu ruangan ini. Ini keren. Iya. Ini tadi Joni. Bukan. Dulu masih di sana. Oke, ini apa? Sama motor juga. Cuma pokoknya kita taruh sini. Motor pakai mati. Oke. Ini kalau ini beda dragon ya. Red Dragon. Ini merah banget. Nah, ya dia merah yang ini bagus. Ini bawa-bawa hypo. Ada hypo-nya dia. Ada hyponya. Jadi dia hypo. Ada head transit. Hypo head trans. Kalau lihat cewek cowoknya dari Di sini ini kalau laki ada bolanya 2. Oke. 1, 2 bola ya. Coba. jadi nggak gitu ribet untuk di popping ya. Nggak usah, kan kelihatan. Kayak ular ya. Cewek tidak ada. Kalau ular kan harus ditusuk-tusuk ya, Bu. Nggak harus di Popping gitu. cewek bentuknya segitiga. Oke. Ya kan? Segigit 3 kenikmatan ya. Iya. Jadi udah banyak yang dipindah ya. Tuh, jadi kita agak berantakan di sini. Karena Nah. itu udah pindah, hewannya sih masih ada di sini. Oke. Di sini ada apa aja nih? Di sini ini ada Rapid ya. Kayak ini Rapid albino nih, Tiger. Oh, stripe lagi ya? Tiger OG. Tapi dia masukannya stripe nggak? Enggak stripe. Gitu? Iya, kebetulan ada stripe-nya, tapi dia bukan genetik stripe. Oke. Jadi dia ke bawah stripe dari Tiger. Oh, nah jadi kalau Dari Tigernya. bawa jenis python lah, kata-kata galak kandang ya. Biasanya begitu. Jadi kayak pertahanan Cuma ya. kita kan ngejagain ya biar palanya nggak. Kayak jontok dulu ya. Kalau molu-moluan dia hissing gitu ya. Isi gitu biasanya. Ini habis boker kan nih. Oke. Kamu ya. Ini ada Black Albert di sini. Black apa? Oh, Black Albert TC. Ini Oke. kawan Indonesia nih. Ya, Bagus nih. ya bagus ya. Dia salah satu yang lumayan lah. Badannya juga kalau kena cahaya-cahaya kalau nggak salah jadi pelangi gitu ya. Betul, iridescent. Jadi dia kalau biasanya yang banyak pesan tuh Gold Albert. Kalau yang black, pure black ini agak jarang sih sekarang. Oh iya, dulu Gold Albert TC. Gua beli banyak. Kalau Iya, ini iya. lihat. Jadi gue kayak mengenang zaman gue SMA. gitu ya. Ya, dulu gue saking mau pelihara reptilnya, karena nggak diizinkan sama orang tua, gue sewa kios Oh gitu. untuk gue pelihara reptil. Makanya banyak orang masih awam. Tapi dulu lu sempet piara kan justru ya. Pelihara dan sampai pura-pura jual untuk karena buat nyokap gue, ya gue mau buka kios buat jualan. Kita ini Sebenarnya nggak terbalik ya. Dulu gua justru main ikan loh. Iya. Dulu gua pura-pura jual ikan. Oh iya? Iya. Tapi nggak pura-pura sih, literally jual sih. Dulu gua jual efek. Kalau gue jual yang memang gue udah bosen dulu di toko. Kan kebetulan ada yang suka orang main apa gimana. Iya. Gue jual beneran, gue jual yang bosen. Tapi kalau yang gue belum bosen, gue nggak jual. Oke. Di sini juga gua sebenarnya nggak mau jual kok. Oh, Kayak ini oh ini BP. kebetulan udah laku ya. Tapi ya udah lah ya. Nah dia pasti agak ising sedikit, tapi dia jinak kalau udah python tuh aman. Ke tempat airnya aja, lu nggak berani pegang itu? Berani? Berani? Berani. Coba. Oh berani. Masih berani ya, tapi dia numpain air minumnya dia. Masih berani ternyata ya. Kirain nggak berani ya. Ternyata masih berani. Kalau ular untuk handlingnya lebih gampang. Kalau Varanus apa segala macam handlingnya mesti kebiasaan. Kebiasaan, bener-bener. Jadi kalau ular itu paling disantok. Tapi kalau yang gue pernah rasain di antara semua reptil yang nyantok paling sakit itu soa layar. Oh jenis Varanus lah. Varanus ya. Soal layar bukan Varanus kok. Bukan. Bukan. Soal layar itu soa ya. Soa tuh bedanya apa? Beda, dia tuh lebih kayak iguana sih kalau soa. Oh gitu. Beda spesies. Malah gua- Varanus itu dia biawak gitu kan. Biawak. Jadi Dulu gue pelihara soa layar juga. Nah, habis itu Varanus juga disopot tuh sampai bolong tadi yang gue bilang. mau Ini piara lagi nggak? gue mau pelihara sih, cuman mungkin BP deh. Oh BP ya. BP karena sekarang mobnya lagi bagus banget, banyak banget. Sekarang lagi hits juga sih BP lumayan, kalau untuk ular paling hits BP. Dari dulu sih BP Corsair karena kan memang ular pemula ya. Iya, Pemula memang BP Corsair. BP. Cuman dulu gue banyak kan, Lu suka yang mana ya? gue lebih banyak mulu albino
Kalau ini corn snake. Nah, kalau misalkan mau nangkep ular tuh di kandang harus jangan ragu-ragu ya. Nah. Jangan ngambang ya tangannya. Satu nggak boleh ragu-ragu karena dianya akan ragu-ragu sama kita. Oke. Kedua, kalau misalkan dia mau strike, kita bisa tutup kepalanya dulu. Misalkan ya contoh aja ya. Nih, Nah, dia kan mempertahankan diri dulu ya. kita ragu nih. Ah, Waduh, nah, kita ambil sesuatu, buat nahan. kepalanya, ambil badannya dari belakang. Oke. Selesai. Ini jenis apa? Ini corn snake amelanistic. Jadi ini albino hitungannya. Oke. Albino amelanistic. Jadi nggak ada melanistiknya, jadi amelanistic. Ini corn snake. Gue suka corn snake, nil snake karena banyak warna. Kalau kita main di ikan tuh udah kayak air laut, Betul, ya, jadi banyak warna. banyak warna. Mothnya banyak dia. Dan juga kalau mau nyokot nggak sakit. Sakit juga sih. Tapi nggak sesakit retik, Oh, retik. boa. Udah kalau retik kan udah nyokot diputer. Ah, itu jadi sakit banget. Waduh, Nangis itu kalau retik, mau lu juga sakit. mau lu lumayan. Cuma kan mau lu dilindungi kok, jadi nggak boleh pelihara ya. Asik, nggak boleh ya? Nggak boleh. Mau lu Kalau harus kalau tahu. pelihara yang penting jangan ketahuan. Penangkaran Nah, nih. jadi gitu. Nah, Cara- makanya tuh kemarin tuh gue sempat berhenti juga karena sudah terlalu banyak spesies yang tidak boleh dipelihara. GTP. Ya, Habis itu dulu zaman gua blutang appendix 1 betul. Blutang nggak boleh, tapi sekarang sudah boleh. udah turun. Turun. Dibatasi peredarannya atau gimana? Enggak, bebas. Lepas dari appendix Lepas penuh. dari appendix penuh. Oh. Bukan lepas dari appendix, sorry, dia masih appendix 2 kalau appendix, tapi dilepas dari kategori hewan dilindungi. Jadi nggak butuh surat sekarang udah. Oke. Jadi Top. tanpa surat. Sebenarnya appendix 2 butuh surat sih. Sama Kalau kayak untuk arwana. ekspor impor. Oke. Jadi kalau kita mau ekspor ke luar negeri, itu perlu surat. Nah, kita ke ruangan sebelahnya lagi. Banyak banget peliharaannya di sini. Ini ruangan yang tadinya ada cara gue yang gede dan segala macam, tapi sekarang udah nggak ada. Gila banyak banget ya. Nah, ini ada Lu? Salvadori di sini. Salva-salvaan lu. Salvadori ini ada tegu, ini tegu semua indukan. Tegu. Ini red tegu. Nah, ini ada tegu nih, tegu paling besar kita di sini. Wow, ini lu jual? Tidak dong. Oh, ini nggak lu jual? Iya. Banyak orang punya tegu gedenya kayak gini, cuman tidak akan segendut ini ya biasanya. Iya, sampai ini ya. Ini dia memang sudah besar sekali ya, jadi Dan ini yang paling nggak terlalu agresif, dibanding kadal-kadal lain. ya kan? Jadi dia ada Dulu gua pelihara tegu tapi bukan red. Tegu yang hitam biasa. black and white ya. Ya. Black and white kita ada juga di sini paling bawah itu. Istri gua mana? Coba di sini. Ya? Beli ya? Apa tegu? Wow. Jadi ini surganya dibilang fauna ya. Reptiles lah ya. Ini ada monyet mamalia. Ada mamalia dulu monyet. Alright. Iya. Mantap sih. Gua demen banget. Kalau ini blue tongue semua di sini. Blutang juga hissing juga kan ya? Bisa, tapi kalau dia udah jinak kayak si Beats ini enggak. Dia kan nggak bisa gigit, bro. Bisa. Kata siapa nggak bisa? Gua nggak pernah kegigit dia soalnya. Mau kegigit? Gue bikin kegigit bisa kok. Dipaksa buka tapi kan. Nggak dipaksa, cuma dilus-lus doang kok. Sakit Dia loh. ada Mau gigi kegigit nggak? Ada giginya nggak? Nggak, dia giginya nggak berasa. Ini gua- Rahangnya. Nah, ini gua masih bingung dari zaman dulu gua pelihara. Ini kan ada yang pekat banget coklatnya. Habis itu ini yang agak muda gitu. Itu beda lokality itu. Oh, Oke, ini agak pekat ya, cuman nah dulu yang kayak ini gini-gini. Tiliqua gigas cayensis. Oke, Tiliqua SP Irian Jaya. oke. Ini Ini dari. beda lokality. Ini Cay Island. Oh, Hati-hati pipis. Ya ini Cay Island. Apa kalau ini Irian Jaya gitu. Jadi beda lokality ya. pipis dia. Pipis ya. Ya namanya makhluk hidup pasti bisa pipis, bisa boker kan. Itu umum lah. Tapi dia, Ya, tapi nggak kena gue. nggak kena ya. Nah ini, Makanya cat food dia pepaya, cat food, buah. nah dulu gua kasih dia makan buah-buahan karena dulu gua pelihara ini sama kura-kura matahari. Ya. Sorry, thank you ya. Lebih suka mana? Kadal, pura-pura, bulat. Kalau kadang gua suka dia. Tenang Enak. banget Enak ya. Tenang Pegang banget. Segala macam enak ya. dan bersahabat lah. Udah bersahabat. Cuman dia problemnya satu ya, pupnya kadang bau ya. Kalau misalnya kita nggak. Semua binatang kayaknya sih. Iya. Cuman Kita juga bau. Nah, kalau dia tuh bau banget tahu kok. Karena makannya kan Buah, buah dan juga cat food. pepaya lu bayangin aja nggak pup, dia nggak jadi habis pup aja, baunya kayak pup kan. Bau ya. Jadi Dulu ya, kasih dia makan pepaya, habis itu gua kasih makan yang
Kayak buah-buahan gitu lah, pisang. Bisa, gua ada yang aneh nih, blotchingnya, lihat deh. Ini lebih gelap. Bukan gelap deh, blotching, lihat stripe-nya kayak acak-adut gitu loh. Oke. Lihat nggak sih? Oh, harusnya kan Harusnya lurus. lurus kan, Iya. kayak atasnya nih. Naik. Tiba-tiba acak-adut. Ini kayaknya ada gen tertentu di dalam dia Nah, nih. ini masih bisa ganti kulit juga sama kayak ular. Bisa. Nah, Dia- kalau di Papua dia ngomongnya ular kaki 4 ini. Ular kaki 4 karena memang kayak ular. Iya. Orang di sono mitosnya ini berbisa, kegigit mati dah. Karena dia jarang banget gigit, makanya nggak pernah ada yang mati. Sebenarnya sih kegigit juga nggak mati, paling sobek dikit. Gue nggak pernah melihara dia, gue nggak pernah kegigit sih. Nggak pernah kan? Nggak Kayak sejinak banget. Makanya gue suka banget sama blutang sking karena nggak pernah gigit gue. Baik-baik dia ya. Kalau sekarang kalau gue kan sudah punya anak, nggak mau pelihara yang beresiko lah. Oh, benar. Yang beresiko dikit mau nggak tapi? Apa tuh? Inilah. Beresiko dikit. Apa ini? Ini. Tarantula terbesar ketiga di dunia. Anjay. Nah kalau ini gue dulu nggak pernah pelihara nih gue. Si Koko kayaknya udah mulai jauh ya. Oke, dia agak galak sedikit ya, Kok. Tapi apakah lu berani? Nggak berani gue. Hah? Nggak berani. Nggak berani? Karena gue nggak pernah handling ini dulu. Ini namanya big boy. Jadi dia Lasiodora parahibana. Dia nyengatnya lewat. Depan mulut. Oke. Kayak lebah. Mirip. Tapi ya lu nggak akan kenapa-napa sih. Nggak bakal bengkak, panas dingin. Bengkak mungkin, demam-demam dikit mungkin ya. Tapi Ini udah paling besar atau bisa besar lagi? bisa besar lagi. Bisa segede tangan gua ini. Lasiodora parahibana. Nah ini gua Ini- nggak pernah gua handling. Gua nggak pernah pegang, nggak pernah pelihara lah maksudnya. Makanya gua takut. Jadi dia tuh namanya salmon bird eater kalau nggak salah namanya. Jadi dia masih bisa makan burung kok. Wow. Serius? Lompat. Dia nunggu burungnya datang. Dia Burung pohon mau gitu ya. nyerang dia, langsung dia hantam. Dia di atas pohon, burungnya datang, dia bisa ngejar langsung Yang paling gede di dunia itu Goliath bird eater namanya. Jadi gede banget memang. Nah dulu yang paling berbahaya yang pernah gua pelihara adalah black mamba. Serius kok. Dulu kan lagi zamannya sering di lapangan banteng adu-adu paling venom. Black Mamba ya dulu ya. Dulu ada Iya, sampai Black Mamba. sampai ada kontesnya bro. Serius? Kontes venom. Wah. Jadi kalau tipikal dulu ya, gua nggak tahu yang sekarang sudah berkembang atau belum. Kalau main venom, resiko kegigit itu kecil. Karena Dia gigit cabut. ya Kayak misalnya kita kasih dia makan tikus, dia gigit dulu, dia mojok, tunggu mati baru dimakan. betul. Jadi kalau piton atau segala macam yang nggak berbisa, non venomous, itu gigit terus karena Iya. salah satu buat mempertahankan diri Defense dia. mekanismenya ya. Ya, Tapi sebenarnya kan lebih ngeri digigit venom ya. tapi Digigit jangan. langsung meninggal gitu ya. Kalau Pakai misalkan hook yang kan? Eye venom. Pakai hook. Iya pakai hook. Makanya Cert, pokoknya cert. itu rattlesnake ya. Iya, enak itu. Iya. Lebih seru memang pelihara yang impor venom dari luar negeri emang. Dulu dari mana ya banyak? Afrika ya? Afrika Paling Amerika banyak ya? Selatan ya biasanya. Ya, Kalau di Indonesia juga banyak kok. kalau yang Wagler, predator, Blue Insul, Rhodostoma, Oh. itu Indonesia semua. Jadi dulu gua main nggak sedalam dia sih. Gua dulu cuman kayak hobis-hobis biasa karena banyak yang takut di rumah gua, makanya gua tidak bisa mendalami banget. iya. Gitu. Tapi sekarang gua ada kamar 1 yang nggak bisa orang akses masuk. Jadi itu. Ini ada pepatah kok dari film Batman. ya. Apa? To conquer your fear, Ah. you must become fear. Apa tuh? Jadi Artinya? kalau kita mau nggak takut, kita harus menjadi ketakutan itu sendiri. Oh iya? Untuk membunuh ketakutannya itu. Makanya Batman jadi Batman karena dia takut kelelawar tadinya. Oh. Sudah siap pemelihara reptil? Dulu gua di kampus malah ada pepatah gini. Takutmu adalah musuhmu. Iya. Anjay. Nah, kalau peribahasa tadi, takutmu adalah musuhmu, maka jadilah musuh. Oke, jadi gua mau jadi musuh. Gua sih nggak takut sama reptiles. Tapi anak takut. Anak istri. Ya, tapi makanya itu gue punya ruangan satu yang orang nggak bisa akses. Mungkin nantinya gue akan pelihara. Pelihara tuh dari ini yang friendly dulu kok. Jadi Gue mau buatnya kayak tempat lu itu. Jadi gue di sekeliling itu buat lemarinya udah langsung tertata rapi. Jadi nggak kayak dulu gue pertama mulai ikan tuh di sini dulu, di sini dulu, di sini dulu. Jadi berantakan banget rumah gue. memang paling bagus tuh kalau misalkan satu tempat udah di planning dari awal ada blueprintnya jelas, mau ditaruh apa, jadi udah langsung clear Jadi enak. Kalau dulu waktu gue main ikan kan nggak mungkin nggak kebayang bisa sampai kayak sekarang. Nah jadi
Oke. Kita akan koleksi reptil nantinya. Gitu. Diracuni sama Bro Audrey sih yang pasti. Siap. Kita udah punya cana ya. Bingung kan cananya dari mana ya? Cananya mau lihat dulu? Mau lihat ya. Oke, kita kasih tunjuk cananya. Oke. Tapi kayaknya kedinginan ya. Kedinginan ya? Ini kayaknya suhu ruangannya 18 derajat ini. Ini kita kontennya belakangan ini panjang-panjang ya. Takut ya kamu boknya. Dia mau bilang filter. Anjing sultan. No, anjing sultan. Dia ada satu lagi anjing apa? Malmute? Ada malamut, ada French bulldog 2. Woi, gila. Sultan. Enggak sultan lah. Itu memang anjing filter. Dia ngumpet di belakang filter. Nggak usah dipegang nggak? Nggak usah. Diemin aja. Dia kebanyakan kita pegang, dia akan susah stabil. Oh gitu ya? Iya. Nanti Biasanya dia mau keluar-keluar. ya, nanti gua kasih lu substrat sama tutupannya ya. Oke, boleh. Ntar gua bawain sini substrat sama tutupan. Substratnya apa? Pasir malam? Pasmal tapi yang paling halus. Yang paling halus ya. Substratnya, habis itu nanti gua kasih itu yang suka menjalang. Cuman dia warnanya udah hitam loh kok. Jadi udah mendingan dibanding kemarin waktu pas hamil kan dia pucet banget tuh. Oke. Sekarang udah hitam, kalau kita lihat warnanya udah. Nah, nanti pelan-pelan kita bagusin Atur ya. dia. Yang paling penting tutup dulu sih, sementara tutup pakai gabus tutup atau dulu ya. apa. Oke, kita tutup. Karena cana itu pelompat indah, Oh gitu. pelompat jago lah istilahnya. Oh, jadi emang harus ditutup banget ya. Iya. Oke. Ini keren sih. Ini paling racun rumah ini. Ya, masa sih enggak lah. Justru ini rumah sudah mau ditinggalkan ya. Nanti 3.0 di rumah gua. Oh, ini jam tank 3 di sini berarti. Satu ruangan kita jadikan akuarium ya. Oke. Jadi gini aja penghujung grebek kita Bro Audrey. Ya. Kalau mau nonton tadi gimana? Apa reaction ya? Reaction orang-orang lihat ular di tempat umum. Bisa ke kontennya nanti Audrey ya? Iya. Itu kita bawa ular tadi naik Ferrari di pinggir jalan. Ferrari KW. Jadi gitu aja sahabat Ya. Jemplok, konten kita kali ini support Bro Audrey dan Indo Exotic Pet. Support juga Jemplok luar Oke, biasa. makasih. Channel baru paling rame ya ini nih. Amin. Gila, paling gokil ini soalnya. Enggak lah. Keren. Jadi gitu aja sahabat Jemplok, jangan lupa subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jemplok dan Bro Audrey. Siap. Mantap. Bye. Bye. Bye.